Ibrani pasal 3, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi kenapa dituliskan di pasal yang ketiga ini dimulai dengan sebab itu, penulis yang tidak diberitakan siapa penulis kitab Ibrani ini, setelah dia menuliskan di pasal yang kedua tentang keselamatan yang besar dan Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yang semuanya itu di ayat 18 ditutup dengan kata sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus sendiri telah menderita waktu dicobai oleh iblis, maka dia dapat menolong mereka-mereka yang dicobai, termasuk kita hari ini. Jadi percaya Yesus sanggup menolong kita saat kita menghadapi pencobaan, saat kita mau percaya kepada Dia dan kita mau taat kepada perintahnya, kepada tuntunannya melalui Roh Kudus. Nah, makanya di ayat yang pertama di pasal 3 dikatakan, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, mari kita melihat diri kita sebagai orang-orang kudus, saudara kudus yang disebutkan di pasal 3 ini, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Lihatlah diri kita masing-masing bahwa Tuhan memberikan kita panggilan dalam panggilan sorgawi. Kita mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Jangan bilang, ya kan Pak Pendeta saja, Ibu Pendeta saja yang dapat bagian panggilan sorgawi. Setiap pribadi mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Pertanyaannya hanya, apakah saya bersedia melihat itu dan menerima itu sebagai satu anugerah bagi saya saat mendapat panggilan dalam panggilan sorgawi? Atau kita bilang, ya saya tidak mendapat panggilan, cuma orang-orang yang sekolah teologi yang dapat panggilan. Semua kita dapat panggilan sorgawi di setiap apapun yang kita lakukan. Terus beribadah setiap hari. Beribadah yaitu hidup seturut dengan perintah-perintah Tuhan. Saya sudah ulang-ulang katakan bahwa beribadah itu bukan hanya saat kita baca Alkitab seperti sekarang ini bersama-sama, atau ke gereja, atau kebaktian, atau kumpulan, atau apapun. Tetapi beribadah itu adalah bagaimana kita hidup setiap hari dengan kelakuan, dengan kata-kata, dengan tindakan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah yang disebut hidup yang beribadah. Jadi pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ternyata Yesus itu juga Rasul dan Yesus itu Imam besar. Nah, Paulus seringkali kita baca di dalam surat-suratnya yang kita sudah baca sebelumnya, Paulus seringkali memperkenalkan diri, mengatakan dari Paulus, Rasul karena Kristus. Jadi Paulus itu memperkenalkan dirinya, dia adalah rasul yang dipilih oleh Yesus, atau karena Yesus yang memilih dia, bukan kehendaknya sendiri. Nah, di sini pun Yesus itu adalah rasul. Pastinya Yesus rasul di atas segala rasul yang lain, dan dia adalah imam besar yang kita akui. Imam besar dan rasul ini, dia di ayat 2 setia kepada dia. Siapa itu dia? Huruf besar. Dia itu Bapaknya yang telah menetapkannya. Bapaknya yang menetapkan Yesus sebagai rasul, Bapaknya yang menetapkan Yesus sebagai imam besar. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Nah, Musa pun Bapa yang pilih sebagai Musa bukan rasul ya. Tuhan yang pilih Musa sebagai
hambanya dalam panggilan surgawi, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi masing-masing kita itu punya panggilan yang spesifik, yang spesial dari Tuhan. Jangan bilang, ya saya kan cuma tamat SMA, apa yang Tuhan mau panggil untuk saya. Orang kuliah sampai S3 saya tidak ada. Itu untuk saya sendiri ya, saya tamat SMA, tidak selesai kuliah, tetapi setelah saya semakin menyadari ada panggilan sorgawi yang Tuhan berikan dalam hidup saya serius mengerjakannya. Saya tidak main-main lagi mengerjakannya, dan Tuhan benar-benar setia di setiap langkah saat kita mau menghidupi panggilannya. Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup menjalani ibadah setiap hari. Ada banyak hal yang kalau saya tidak belajar dan tidak diberikan anugerah Tuhan untuk menghidupi perintahnya tiap hari, pasti saya berontak. Saya berontak, saya marah-marah, saya jengkel. Tapi puji Tuhan, anugerahnya lebih daripada semua yang saya butuhkan. Seperti Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia beri kekuatan untuk tidak jadi marah-marah, tidak jengkel, tidak sakit hati, tidak kepahitan. Semua itu hanya karena kasih karunia-Nya Dia bisa berikan. Kalau tidak, saya sangat tahu diri saya, pasti saya sudah kepahitan, saya sudah sakit hati, saya sudah jengkel, saya sudah marah-marah. Tapi terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Semua itu bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi dan dibersihkan hati. Karena yang rugi saya sendiri kalau saya sakit hati, yang rugi saya sendiri kalau saya jengkel, kalau saya marah-marah. Jadi Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera setiap hari dalam hal-hal sekecil apapun yang saya lihat. Saya bersukacita di sana dan tidak pusing melihat segala sesuatu yang ada di sekitar saya, aksi-aksi orang di sekitar saya. Saya mulai menyerahkan dan berbelas kasihan kepada setiap orang, karena setiap orang punya masalah, dan bagaimana kita mempercayakan masalah kita kepada Tuhan akan membuat hati kita tetap tenang, hati kita tetap damai sekalipun ujian kita bertubi-tubi. Hidup saya banyak sekali ujian, banyak sekali masalah juga, tetapi berkat kasih dan pertolongan Tuhan saya tetap bisa menghadapi hidup juga dengan sukacita dan penuh pengharapan, karena saya tahu saya tidak menjalani masalah saya sendirian, tetapi ada Tuhan yang terus menolong saya, yang terus setia dan tidak pernah meninggalkan saya berjalan sendirian. Nah, ini yang dialami juga di sini dikatakan Tuhan sudah menetapkan Musa, dan Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak. Ia dalam hal ini ayat 3 adalah Yesus. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Yesus dipandang layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Jadi ahli bangunan itu arsitek ya, lebih dihormati daripada bangunan yang dia bangun. Semegah apapun bangunannya, bangunan gak dihormati, tetapi siapa yang mendesain, yang arsitek dari rumah itu, dari bangunan itu, itulah yang dihargai dan dihormati oleh orang. Nah, seperti inilah bahwa Yesus dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Yesus yang lebih menjadi arsitek dari kehidupan Musa juga dan kehidupan kita semua. Saat kita mau berserah, menyerahkan hidup kita diarsiteki oleh Yesus, kita akan menjadi satu bangunan yang indah. Kalau arsitek kan melihat bagaimana membuat ruang tamu, dapur, ruang makan, pintu masuk atau semua yang lain dalam satu bangunan. Kalau arsitek kan dia tahu bagaimana menyusun ruangan supaya itu harmonis, supaya nanti penggunaannya enak. Tetapi kalau orang yang bangun rumah bikin semau-maunya saja, tidak ikuti apa petunjuk arsitek, pasti rumahnya nanti tidak akan terlalu nyaman. Mungkin ruang tamu, pintu-pintu ditaruh yang kalau keluar dari kamar semua orang lihat di ruang tamu. Nah, kalau arsitek diikutin, dia akan taruh ruang tamu di depan, orang-orang di belakang di kamar nggak kelihatan. Tapi seperti itulah, tidak semua kita punya hikmat, kecuali kalau kita mau tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang sudah diberikan hikmat di sana, ikutilah itu.
Dan seperti inilah yang dikatakan bahwa ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Seindah apapun sebuah rumah, yang dihormati adalah arsiteknya, ahli bangunannya, bukan rumahnya. Ayat 4, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi setiap rumah itu dibangun oleh seorang ahli bangunan, tapi kan ada ahli bangunan yang biasa-biasa, yang mungkin kurang pintar sekali seperti yang lain, tetapi ada ahli bangunan yang sangat pintar sekali, yang bisa membangun dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita lihat, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi Allah sumber dari segala ahli bangunan, segala sesuatu. Jadi apapun yang dibangun itu ahli bangunannya adalah Allah. Kita sudah baca di pasal 1 ayat yang ketiga bagaimana Allah menopang segala yang ada, ya Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, di sini dikatakan lagi di ayat yang keempat bahwa ahli segala bangunan, ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak, jadi Kristus tetap setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, rumah Bapa, dan rumahnya ialah kita. Pegang baik-baik ini. Ternyata kita adalah rumah daripada Kristus. Bagaimana rumah itu adalah, kita adalah rumah bait daripada Roh Kudus. Itu sudah dituliskan juga Paulus di kitab Korintus. Nah, di sini dikatakan Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi Kristus itu adalah kepala kita karena kita adalah rumahnya. Nah, tapi kalau kita tidak taat kepada kepala, ya kita bikin semau-maunya kita, pasti rumah yang dikepalai oleh Kristus ini akan amburadul, akan kacau balau. Jadi mari kita taat, kita hormat kepada yang mengepalai kita sebagai rumah Kristus. Saat kita taat kepada kepala kita, pasti rumah kita ini akan indah, akan tersusun rapi, akan bersih, akan wangi, sehingga Kristus akan senang sebagai kepala dari rumah kita. Saat kita taat, kita setia, rumah kita akan menjadi tempat yang nyaman bagi Kristus. Jadi saya ulang, bagus banget ini kita lihat bahwa saya adalah rumahnya Kristus. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi mari terus setia taat kepada Kristus yang mengepalai kita sebagai rumahnya, supaya kita nantinya sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan di dalam Dia. Perikop yang berikut, binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ini firman Tuhan yang bisa menolong kita. Buka telinga kita lebar-lebar, buka hati kita lebar-lebar untuk mendengar firman ini. Ayat yang ke-7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Firman ini juga sampai kepada kita hari ini. Kalau kita mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bagaimana keraskan hati? Kita sudah dengar firman, tapi kita berkeras hati. Iya kan, saya masih manusia biasa, saya tidak bisa bikin begini. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil kalau kita mau percaya kepada Dia, kalau kita mau taat dan tunduk kepada kepala dari rumah kita, yaitu Yesus. Kalau kita mau tunduk dan taat kepada perintahnya, maka yang keras-keras bagaimanapun sanggup dihancurkan. Itu firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit batu.
Bukit Batu itu keras sekali, tetapi dipalu-palui dengan palu maka bisa hancur. Nah, seperti itulah firman Tuhan, sanggup palu-paluin hati kita yang keras kalau kita mau benar-benar terbuka dan rendah hati. Nah, hari ini firman Tuhan berkata, jika hari ini kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Firman Tuhan, apapun yang sampai di hati kita hari ini, yang mengajari kita kebenarannya, Roh Kudus sendiri pasti yang bicara di dalam hati nurani kita masing-masing. Janganlah keraskan hatimu. Dan diambil di sini contoh seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Jadi ini diambil contoh nenek moyangmu dulu, tidak menjadi teladan, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, 40 tahun lamanya melihat perbuatan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan selama 40 tahun, tetapi mereka keras hati, mereka keras kepala, tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Tuhan murka kepada angkatan nenek moyang yang keluar dari Mesir, yang dibawa oleh Musa, karena mereka mencobai Tuhan, mereka tegar tengkuk, mereka keras kepala, yang mereka keraskan hati. Itulah sebabnya Tuhan murka. Ternyata Tuhan bisa menjadi murka saat kita keraskan hati. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, firman apapun, kalau Tuhan bilang jangan sombong, segera taati firman itu. Kalau Tuhan bilang jangan malas, jangan malas. Kalau Tuhan bilang ampuni. Kalau Tuhan bilang bersyukur, bersukacita. Karena ternyata Tuhan bisa murka kalau kita tidak taat kepada Dia. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Saat kita keraskan hati, maka Tuhan akan berkata, kamu sesat hati, engkau tidak mengenal jalanku, karena kita hanya mengikuti jalan-jalan hati kita sendiri. Itu yang dialami oleh nenek moyang bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka melihat begitu banyaknya perbuatan Tuhan, tetapi mereka keraskan hati sehingga Tuhan katakan mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, Tuhan pun bersumpah di dalam kemurkaannya, mereka tak akan masuk ke tempat perhatianku. Kita selalu bilang Tuhan itu penuh kasih, tidak pernah Tuhan itu membalas yang jahat kepada kita. Firman Tuhan hari ini berkata, aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi saat kita pandang enteng firman Tuhan, kita bikin yang kita mau, mengeraskan hati, tidak mengenal jalan-jalannya, Tuhan bisa bersumpah di dalam murkanya dan berkata, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Dan itulah yang terjadi kepada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dibawa oleh Musa, berjalan selama 40 tahun di padang gurun, dipelihara oleh Tuhan. Hanya 2 orang itu yang bisa masuk ke tanah Kanaan, hanya Kaleb dan Yosua. Yang lain-lainnya semua mati di padang gurun, tidak masuk ke tanah perjanjian. Maukah kita seperti orang-orang itu, nenek moyang bangsa Israel dulu, tidak taat sehingga mati semua, tidak masuk ke tempat perhentian yaitu tanah perjanjian? Itu pilihan kita. Apakah kita mau taat kepada perintahnya hari ini, atau kita berkata, Tuhan terima kasih aku masih dengar firman-Mu, aku tidak mau lagi mengeraskan hatiku, aku mau taat kepada perintah-Mu. Ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Hati-hati, waspada, jangan murtad. Jangan kita mempunyai hati yang jahat dan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Nasihati seorang akan yang lain setiap hari. Kasih tahu
kalau tidak dengar-dengaran, nasihati terus, jangan bosan-bosan menasehati setiap orang di dalam hidup kita. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tujuan saling menasehati. Kalau dikatakan masih ada hari ini, maksudnya bisa saja tidak ada hari ini lagi saat Tuhan sudah panggil kita. Kalau masih ada hari ini, nasihatilah seorang akan yang lain. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu menasihati orang lain. Sekalipun orangnya marah sama kita, nasihatilah. Tetapi kita perlu juga tahu bagaimana masuk ke orang, kapan waktu yang baik supaya orangnya malah tidak tambah lari. Jadi mari kita terus belajar saling menasihati seorang akan yang lain setiap hari. Selama kita masih diberikan kesempatan berkata, hari ini Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tipu daya dosa bisa membuat orang menjadi tegar hatinya, keras hatinya. Sudah tahu salah, tidak mau mengaku salah. Sudah tahu, sudah dengar kebenaran, ke gereja tiap minggu, dengar firman Tuhan. Tapi hati tegar, tidak hormat, tidak sopan kepada orang. Jangan tinggi hati, jangan sombong. Tuhan mau supaya kita semua rendah hati, saling menegur dengan ramah satu dengan yang lain, saling menasihati. Itulah yang akan membuat kita dijauhkan dari tipu daya dosa dan dijauhkan dari ketegaran hati. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi kita sudah dapat bagian itu dalam Kristus, tetapi kita perlu perjuangkan. Tidak bisa tinggal terus. Kalau kita bilang, ya saya sudah terima Yesus, saya sudah mati bersama Yesus, saya sudah dibaptis, saya sudah dikubur di dalam baptisan bersama Dia, itu perlu kita perjuangkan. Kita perlu terus berpegang teguh, karena saat kita hidup di dunia ini begitu banyaknya ujian-ujian, tipuan-tipuan dosa yang membuat kita bisa kotor lagi. Seperti kalau kita habis mandi ya, tetapi kita main lumpur lagi ya, kita perlu mandi lagi supaya kita bersih. Jadi kalau kita mau tetap bersih, tetap melekat kepada Dia, berpegang kepada janji-janjinya, berpegang kepada keyakinan iman yang kita pegang supaya kita tidak terhilang di antara yang lain-lain. Ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sudah 2 kali di satu perikop dikatakan tentang pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Di ayat yang ke-78 dan ayat yang ke-15. Di dalam Alkitab atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu yang diulang artinya penting sekali. Jadi kalau 2 kali ini dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita hancurkan kekerasan hati kita. Kita dengar firman, jangan keraskan hati kita, supaya kita tidak mendapatkan murka dari Tuhan seperti yang dialami oleh nenek moyang bangsa Israel yang terus-menerus mengeraskan hatinya selama ini. Ayat 16, siapakah mereka? Saya ulang dulu ya. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat 16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Amarah Allah ternyata bisa dibangkitkan. Siapa? Yaitu orang-orang yang mendengar suaranya tetapi tidak dengar-dengaran, tidak taat, malah keras hati, mengeraskan hati dan melakukan yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Di sanalah bisa membangkitkan amarah Allah. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Nah, yang membangkitkan amarah Allah adalah mereka semua yang sudah ditolong Tuhan keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan di bawah pimpinan Musa. Karena mereka yang teriak-teriak, nangis-nangis sama Tuhan, tolong bebaskan kami dari perbudakan. Tetapi setelah Tuhan kirim Musa, Harun dan Miriam untuk membantu melepaskan mereka, malah mereka ngomel dan mengeluh di dalam perjalanan. Mereka bilang, pulangkan kami ke Mesir. Di Mesir ada kacang merah, ada lobak, ada semua. Karena saat mereka mengalami kesusahan di padang gurun, tidak ada air, langsung ngomel.
dapat air tapi pahit, marah lagi. Tidak ada makanan, marah lagi, jengkel lagi. Padahal Tuhan kirimkan manna, Tuhan kirimkan burung puyuh. Nah, Tuhan sangat jengkel melihat orang-orang yang seperti itu. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngeluh. Padahal kalau mau hitung kebaikan Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, memperlengkapi mereka dengan semua yang mereka butuhkan di padang gurun. Tetapi mereka tidak pernah bersyukur. Mari punya hati yang bersyukur, karena hati yang bersyukur itu adalah persembahan yang paling besar di hadapan Tuhan. Kita bisa memberikan banyak sekali uang kita untuk persembahan, tetapi kalau hati kita tidak bersyukur, Tuhan tidak melihat persembahan yang banyak, tetapi melihat hati yang bersyukur. Ayat 17, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Tuhan murkai orang-orang yang suka mengeluh, orang-orang yang tidak pernah bersyukur, seperti yang keluar dari Mesir ini selama 40 tahun dituntun oleh Tuhan. Ternyata dikatakan di ayat 17, siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ini contoh untuk kita. Maukah saya mayatku bergelimpangan karena saya tidak bersyukur? Ataukah saya bersyukur, Tuhan, sekecil apapun aku melihat terang di dalam hidupku hari ini, berkat-Mu Tuhan, aku mau bersyukur. Seperti Raja Daud di Mazmur 103 yang berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari puji Tuhan, kita ajak jiwa kita. Kita mengajak jiwa kita. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak di dalamnya. Ajaklah pikiran kita, ajaklah perasaan kita, ajaklah kehendak kita untuk memuji Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan itu begitu baik kepada kita, tetapi kadang kita tidak melihat baiknya Tuhan. Kita cuma lihat masalah yang kecil dalam hidup kita dibanding besarnya kasih Tuhan, sehingga kita mengeraskan hati, disesatkan oleh dosa. Ya, kalau kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Nah, mari bersyukur, hitung kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu, supaya kita bersyukur dan kita tidak dimurkai oleh Tuhan seperti yang dialami oleh orang-orang yang keluar dari Mesir pada zaman Musa dulu. Ayat 18, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ketaatan itu sangat penting di depan Tuhan. Saat kita taat kepada Dia, taat kepada perintahnya, Tuhan akan membuka semua pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupan kita. Taat kepada sekecil apapun perintahnya. Tetapi saat kita tidak taat, ayat 18 dikatakan, siapakah yang telah ia sumpahi? Sumpahi dalam hal ini mayatnya sampai bergelimpangan di padang gurun saat mereka tidak taat kepada Tuhan dan tidak masuk ke tempat perhentian yang sudah dijanjikan Tuhan. Tuhan berjanji untuk kita semua hari ini bahwa Dia datang untuk memberi kita hidup penuh kelimpahan, limpah damai sejahtera, limpah sukacita, limpah berkat, limpah makanan dan minuman yang secukupnya setiap hari. Tetapi kalau kita terus ngeluh, tambah diambil nanti itu yang Tuhan sudah berikan. Jadi bersyukurlah setiap hari, supaya taatlah. Kita mau taat apa yang Tuhan perintahkan, supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita cuma melihat hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita dan ngomel sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka disumpahi tidak ada yang masuk ke dalam tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua. Musa pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia digantikan oleh Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Dia juga pernah marah. Dia nggak taat kepada Tuhan. Ketaatan sangat utama. Tuhan bilang, Musa, katakanlah kepada bukit batu ya yang saat itu, karena bangsa Israel ngomel-ngomel
kehausan dan mereka minta air kepada Musa. Musa jengkel dan marah. Karena bisa dibayangkan ya, Musa itu memimpin jutaan orang Israel, diomelin, dimarah-marahin. Nah Musa juga capek kan, Musa juga ikut haus, Musa juga panas, dimarah-marahin lagi. Akhirnya Musa tidak taat, dia pukul itu gunung batu, betul air keluar. Tetapi akibat dari ketidaktaatan Musa, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia sendiri yang sudah lakukan banyak hal, ternyata dia sendiri tidak masuk tanah perjanjian, disebabkan oleh orang-orang yang membuat hatinya panas sehingga dia tidak menjadi taat kepada Tuhan. Hati-hati dalam hidup kita, karena akan ada ujian-ujian seperti itu, orang-orang di sekitar kita yang membuat hati kita panas, hati kita jengkel, sehingga perintah Tuhan kita tidak taati lagi. Seperti yang Musa alami, dia tidak taat apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan untuk berkata kepada gunung batu, tetapi Musa memukul dengan tongkatnya gunung batu untuk air keluar. Berhati-hati, ketidaktaatan di sini ternyata membuat Tuhan menyumpahi ya, siapakah yang telah ia sumpahi, dan membuat janji Tuhan tidak dialami oleh bangsa Israel. Janji Tuhan, kamu keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah yang diberkati, tanah perjanjian berlimpah madu dan susu. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, ketidaktaatan Musa, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Kita bisa lihat, Tuhan kok begitu ya, Musa kan baru satu kali itu tidak taat, dia taat banyak sekali. Jangan hitung taat banyak sekali dan berkata nggak apa-apa satu kali saya tidak taat, saya sudah taat banyak. Musa menjadi contoh kita. Musa taat banyak sekali, tapi ada satu ketidaktaatannya, di sana dia tidak menghidupi janji Tuhan dalam hidupnya. Saya akan bagikan nanti itu ketidaktaatan Musa sebenarnya bukan cuma di saat memukul gunung batu dan air keluar, tetapi ada di kita sudah lihat nantinya saat kita baca perjanjian lama nanti ya, kita akan buka kembali semua nanti, dan nanti saya bagikan ketidaktaatan Musa lainnya saat Tuhan suruh untuk melakukan 10 tulah ya, waktu Musa dan Harun dikirim Tuhan untuk pergi menghadap Firaun. Ada perintah-perintah Tuhan yang ternyata di sana Musa sudah tidak taat. Saat misalnya Tuhan bilang angkat tanganmu, dia tidak angkat tangannya, tetapi dia angkat tongkatnya. Tapi nanti kita akan bahas itu saat kita membaca tentang ke-10 tulah, supaya saya bongkar lagi di sana tentang ketidaktaatan Musa. Tujuannya apa? Supaya kita belajar untuk benar-benar taat dalam sekecil apapun Tuhan perintahkan. Nah, kadang itu kita tidak menjadi taat karena kita punya persepsi sendiri, pikiran sendiri, kan bagus yang seperti ini. Misalnya begini, kita disuruh, misalnya mama minta kita pergi ke pasar beli tempe itu 10.000 3. Waktu di pasar kita dapat lihat ada ayam yang diskon, dapat ayam juga 10.000 bisa beli ayam. Langsung bilanglah, ya ini kan ayam biasanya mahal, saya beli saja ayam, padahal yang diperintah tempe. Pulang ke rumah yang dibawa ayam, mama senang enggak? Mama mau tempe karena mama sudah pikir mau bikin tempe mendoan. Sekalipun bawa ayam pulang, itu tidak taat, sekalipun kelihatannya untung. Jadi saat kita lakukan yang kita pikir baik dan tidak taat, itu kita sendiri yang akan mendapat ganjaran. Pasti ya mama enggak senang saat kita bawa ayam, karena mama sebenarnya sudah siap semua untuk bikin tempe mendoan. Jadi mari kita taat. Kalau dibilang geser ke kanan kursinya, geser ke kanan kursi. Dibilang geser ke kiri, geser ke kiri. Tetapi kenapa kadang kita tidak taat? Karena kita salah dengar. Kita dengar tidak baik, kita sibuk dengan handphone kita diminta bilang ambilkan air, datang bawa nasi. Jadi supaya kita bisa taat dengan baik, dengar baik-baik, telinga perlu dipakai baik-baik. Jangan sibuk dengan berpikir yang lain, jangan sibuk dengan TikTok, sibuk dengan handphone, sibuk dengan Facebook semua, sehingga yang diperintahkan menjadi salah. Nah, ini banyak sekali
Saya yang ngalamin banyak sekali begitu, karena saat saya sibuk pikir yang lain, saya salah dengar instruksi. Jadi supaya kita dengar baik instruksi Tuhan, fokuslah kepada Dia, supaya saat Dia berkata-kata, Dia bilang ambilkan air putih, kita akan ambil air putih, bukan bawa teh atau kopi. Jadi ketaatan itu benar-benar dimulai dengan mendengar baik-baik, memperhatikan baik-baik. Kenapa di firman Tuhan sering dikatakan, jika kamu mendengar baik-baik segala perintahku, jika kamu memperhatikan baik-baik segala perintahku. Kenapa? Karena saat kita tidak dengar baik-baik, kita tidak memperhatikan baik-baik, kita bisa salah melakukan instruksi yang artinya kita tidak taat. Kita lihat di sini bahwa siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ada yang tidak taat, tidak percaya juga. Saat kita tidak percaya, kita tidak akan pernah menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita melihat situasi di depan yang tidak mungkin, makanya kita tidak percaya. Kita lihat contoh perempuan pendarahan 12 tahun di dalam Alkitab. Dia percaya, jika ku sentuh saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan jadilah dia sesuai dengan apa yang dia percayai. Mari kita percaya sungguh-sungguh firman Tuhan. Sekalipun di depan mata kita tidak mungkin, impossible, percaya saja. Maka jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Amin. Demikian pembacaan Ibrani pasal 3 hari ini. Roh Kudus tuntun kita untuk mengerti dan untuk melakukan, untuk taat dan mempercayai firman Tuhan dari hari ke hari. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.